Danto Aditya Laksana. Ya. Sudah lihat tadi? Ya. Duduk sini Mas. Iya. Ini udah disiapin ya? Silakan Mas, oke Mas. Ya, sudah duduk bersama saya Danto Aditya Laksana. Kalau Mas Dwiki tadi kan sudah saya kulik nih backgroundnya. Nah, saya juga mau mengulik backgroundnya Mas Danto nih. Mas Danto ini dari isi Surakarta. Jadi background saya abu-abu ya teman-teman. Sudah disiapin ya? Ya, basic pendidikannya adalah sarjana elektro. Nah, ini Mas sedikit cerita, kenapa sih Mas kok tertarik ke foto? Jadi di elektro itu ada 3 aliran ya. Jurusannya apa? Konsentrasi ada arus kuat, arus lemah. Nah, saya arus sesat. Wah. Jadi tersesat Mas. Akhirnya ketemu kalian ini. Sesat bersama kalian. Iya, iya. Ada teman saya tuh Heru tuh. Dari Halo, PLN loh. Mas Heru. Teman PLN, elektro loh tuh. Teman elektronya Mas Halo Danto. Mas Heru. Angkatan 97 ya? Giovanni? Tahu nggak Giovanni? Yo, jangan kayak gitu. Mbak Giovanni. Oke, Mas Danto akan sharing cerita tentang pengalaman atau apa? Istilahnya apa nih? Pengalaman atau pengetahuan tentang fotografi tapi via telepon, via smartphone ya? Telepon rumah. Main lucu loh. Oke, kita langsung aja presentasi dari Mas Danto tentang smartphone fotografi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, langsung aja cepet aja karena udah jam 11 malam ya. Udah pada pengen pulang kan? Next. Nah, itu. Ada yang lihat muka saya? Nggak ada. Next. Oke, ini sedikit perkenalan. Next, karena cuma sedikit, di next aja. Nah, ini tim kita, tepuk tangan semua yuk. Kita dari Colorful atau PT Dunia Warna-Warni Sejahtera pakai Z. Next. Nah, gimana sih caranya biar punya foto apik walau cuma pakai handphone jadul? Jadi handphone saya sekarang ini ya teman-teman, Xiaomi. Belinya belum lunas tuh, jangan dipegang. Jadi handphone pada umumnya ya, bukan yang iPhone 12 atau ada bubble-bubblenya itu. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan ya sedikit tips-tips supaya mungkin bisa lebih bagus, mudah-mudahan. Ini salah satu foto yang menurut saya memorable ya, Mas Cici ya? foto yang sebenarnya biasa aja, mungkin cara ngambilnya juga biasa aja. Dari saat saya naik sepeda pagi-pagi bawa handphone, terus ya biasalah pakai handphone, foto-foto aja, lihat ada momen apa foto. Tapi ternyata di balik ini saya melihat sebuah cerita bahwa masih ada gitu bapak-bapak tua yang naik sepeda, terus dia lagi ngapain ya, ngopi apa ngerokok tuh ya, atau batuk ya. Di Sawangan banyak Mas bapak-bapak. Pakai masker. Udah lama foto ya, dan dia ada di sebuah jalan tol yang ramai, yang kenceng gitu ya, sedangkan bapak ini naik sepeda. Nah, iseng-iseng pas ada lomba foto saya ikutkan tuh, next. Nah, alhamdulillah nggak menang, cuma dapat finalis lah, lumayan. Wah, Kita itu like-nya banyak. Beli. itu ala-ala itu kayak. Jadi lumayan apa ya? Ya ada karya kita dipajang di Mall Plaza Indonesia gitu, udah bangga lah, udah senang. Dengan kamera Hanya handphone kamera ya? handphone jadul. Pada yang lain-lain itu Handphone juga. semua, Oh, ya. kirain ada doang yang handphone. Itu dari finalisnya 40 orang, 40 finalis yang ditampilkan. Total Se-Indonesia. kayaknya 6.000 yang ikut fotonya. Wes. Pas saya lihat tuh. Jadi ya beruntung lah. Next. Nah, langsung saya kasih kuncinya. Banyakin jepret adalah kunci. Dah selesai Mas Apre. Alhamdulillah.
Ini kunci utamanya ya, saya kasih tipsnya. Udah yang penting banyak, sering, udah itu pasti bagus. Next. Nah ini detailnya ya, banyakin jepret yang kayak mana nih. Yang pertama keunggulannya nih, jadi smartphone ini kecil, ringan ya udah tahu sendiri ya, nggak perlu bawa tripod, bawa flash macem-macem. Next, jadi sangat praktis, resolusi udah cukup gede, langsung diedit, upload. Sekarang banyak software-software bagus-bagus. Terus, nah ini juga menarik, jadi ada beberapa tempat yang DSLR tuh nggak boleh atau perlu izin beribet segala macam, nanti ada contohnya. Next lagi, dan relatif murah ya, jauh lebih murah dari DSLR atau kamera mirrorless. Jadi cukup dengan kurang lebih 2 juta udah bisa dapat kamera handphone yang bagus. Next. Siapa di sini yang handphonenya di bawah 2 juta? Kok banyak? Permajaan, Pak. Permajaan. Jadi nah yang paling sering kepake itu udah buat jalan-jalan ya, karena aktivitas kita sehari-hari kalau liburan. Nah, itu paling sering kepake. Next lagi. Nih. Ya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang suka narsis, suka foto selfie, suka foto diri sendiri, kemudian itu makanan, minuman, karena anak zaman sekarang sebelum makan tidak berdoa dulu tapi foto ya. Next. Buat makro, mikro, karena kamera-kamera sekarang pun udah ada fitur makro, fitur mikro. Makro atau mikro itu sama aja ya, jadi ada biasanya di manual settingnya tuh bisa di set zoom yang paling dekat, apa fokus yang paling dekat, fokus makro tuh. Terus next, foto-foto minimalis atau yang Kecil-kecil. artsy, ya yang kecil-kecil lah. Terus satu lagi, nah ini buat jualan juga penting bagi teman-teman yang punya all shop atau pengen jualan apa, jual di, enggak jual di. Next, Apa? restricted area, ya di area-area tertentu yang emang nggak boleh pakai kamera gede, kamera DSLR. Jadi ini esensinya ya, penting kenapa kita harus coba mendalami kamera handphone. Next. Yang nomor 1 yang paling sering, saya yakin teman-teman di sini pada pernah jalan-jalan kan? Belum. Jarang. Sama banget. Tahun ini belum, Pak. Nah ini versi berwarnanya, salah satu apa ya momen jalan-jalan yang menggunakan kamera handphone yang cukup mewakili karena dengan tripod yang kecil, terus kita bisa bikin time lapse video juga di sini. Next. Nah itu gambar jadinya, foto jadi yang sebelah kiri yang ada itu ngapain dia? Semedi ya? Mancing. Menurut saya gambar ini juga menarik ya, masih ada orang seperti itu, dia berdoa sendirian pakai baju oranye di tengah kota yang ya itulah. Terus satu lagi foto pesawat, saya juga suka foto pesawat karena menurut saya itu adalah apa ya, moda transportasi termahal di dunia, harganya hampir 1 triliun itu satu pesawat. Jadi apalagi ada momen gini, ada pesawat di bawah sama ada pesawat lewat gitu. Nah ini butuh kecepatan ya, ketika kita lihat ada pesawat mau lewat kita harus cepat set. Nah itu kalau pakai DSLR nggak mungkin kekejar gitu timingnya. Next. Terus ini juga menurut saya cukup menarik karena di taman bermain itu apa namanya? Playgroup. Pasar kaget ya? Pasar malam. Pasar malam ya? Kayak skaten pasar malam gitu. Saya pas lagi lari pagi, terus masih kosong, sepi, nah dibuat mainan sama anak-anak, terus saya jebret-jebret pakai handphone, dan menurut saya unik aja sih ini kejadian ini, ada anak-anak mainin taman bermain pagi-pagi. Next. Nah ini juga salah satu yang adegan jalan-jalan yang menurut saya teringat lah, karena di sini mantap lah. Mudah-mudahan teman-teman yang beragama muslim bisa disegerakan ke sini. Dan nggak boleh pakai DSLR, jadi hanya boleh pakai handphone. Ketika itu, nggak tahu kalau sekarang. Kalau itu nggak boleh. Mungkin karena mengganggu ibadah ya. Next. Nah, ini juga momen anak-anak. Ya anak-anaknya orang. Anak-anak orang. Dari beberapa foto yang terbaik, next kali. Nah ini dapat satu ekspresi yang menurut saya menghibur lah. Jadi rata-rata foto-foto yang tadi itu dan nanti foto-foto selanjutnya juga ada semua di wallpaper laptop karena emosinya dapat lah. Jadi lihat senyum anak-anak ini ikutan senyum gitu. Oke, ini udah di skip aja nih. Saya sebenarnya pemalu ya. Jelasin lah. Pemalu tapi. Ini di mana, Mas? Itu
Belitung ya? Maro Bagong. Itu pakai HP-mu juga? Nggak boleh nanya-nanya. Iya lah. Oh nanti. Next. Udah. Nah itu juga selagi bekerja juga jangan lupa untuk selfie. Walaupun yang adegan lari itu masuk Photoshop juga sih, itu banyak yang saya hapus-hapus, saya bersihin. Jadi kotor aslinya ya, ada pot, ada apa, tapi masuk Photoshop dulu biar clean. Di klien favorit kita semua BGR. Siapa yang cinta BGR di sini? Tidak ada. Pak Kuncoro. Cinta bayarannya doang ya? Aduh. BKR itu apa? BUMN tercinta. Next. Nah ini juga yang narsis tapi malu-malu ya. Apa istilahnya Pak ya kayak gini ya? Normal. Ngisin-ngisin nih. Narsis tapi nggak pengen kelihatan mukanya gitu. Jadi Narsisme. makin nggak kelihatan muka makin seneng gitu, makin puas. Nah ini Misterius salah satu contohnya. Apalagi Buat akun alter ya? Oh bukan. Next. hampir semua bapak-bapak punya ya akun alter ya. Ayo, ngaku. Next. Nah ini tadi sebelum makan kita foto-foto dulu baru berdoa kalau inget. Next. Nah ini nggak tahu kenapa cantik aja sih kayaknya. Cantik nggak sih? Ini makanan apa? Ada yang tahu namanya? Tahu. Nasi goreng. Luar. Nasi goreng itu ki. Itu loh, Lux Mobilianin Vegelix. Next. Udah. Makanan apa ini? Makanan Birmingham, ya Im ya? Iya. Not Birmingham. Di Turki. Next. Nah ini lagi mau ngeteh-ngeteh, mau makan. Itu kacang ya yang sebelah kanan ya. Jadi di pinggiran jembatan London juga ada yang jualan kacang. London, Anda ke London ya? Oh, enggak. Kacang segitu 2 pound sterling alias berapa puluh ribu ya? 2 pound sterling nggak? Mau pamer ya Hampir dia? 50 ribu. 40-an. Jadi harus difoto. Oh ya mantap. Makan kacang 50 ribu di pinggir sungai. Next. Nah ini burger termasuk yang paling enak di muka bumi mungkin. Ada yang belum pernah makan? Belum. Beliin, Pak. Mau, Pak. Beliin, Pak. Beliin. Wah, tolong, Pak. Burgernya McD ya? Colek McD. Ini next. Salah satu bagian yang saya suka di fotografi handphone karena sering menemukan benda-benda kecil. Next. Nah, misalnya ini lagi main gendong-gendongan kayaknya. Ini kayaknya anak sama bapak. Anak sama bapak. Biasa kan? Lagi pengen gendong. Ya saya suka mengamati hal-hal kecil gini, terus dengan handphone aja udah cukup bisa bikin foto seperti ini. Next lagi. Nah ini gendong-gendongan lagi kayaknya seneng ya. Karena sesuatu yang jarang kita lihat gitu loh, ada yang gendong-gendongan gitu. Kalau manusia kan sering ya gendong anak gitu. Instingnya langsung ya? Terus itu kadal depan kantor tuh. Itu kadalnya pengen ya, Pak? Dulu dari kecil di awal ngantor di sini, terus sekarang udah gede loh, udah punya anak dia sekarang. Iya. Masih suka keliaran di situ. Next. Nah ini juga foto favorit, foto makro favorit. Nah, ini pakai HP yang lama tuh Asus, nanti saya liatin HP-nya. Jadi ya banyak yang nggak banyak sih, ada yang nggak percaya bahwa ini dari HP, tapi nanti saya kasih file mentahnya ada. Next. Nah ini kalau di zoom, ya walaupun kekurangannya itu ya, jadi nggak detail banget ya, dan mungkin shutter speednya nggak terlalu kencang, jadi agak ada blur-blur dikit. Tapi ya itulah foto HP. Next. Nah ini foto-fotonya nih. Next. Bagi yang suka foto aneh-aneh dan ya cuman apa ya, menggabungkan pattern-pattern aja sih, ada garis terus ada objek gitu aja. Next. Ini juga ada garis, ada orang pakai baju biru, ada garisnya kuning. Terus next. Nah ini juga ada orang berdoa nih, kayaknya ini banget dia doanya, hikmat. Next. Terus yang penting juga bagi teman-teman yang punya barang mau jualan online. Nah ini salah satu contoh, saya ada bengkel mobil, jualannya juga kopi, jadi sekalian buat konten Instagram ya. Itu nggak perlu pakai DSLR zaman sekarang mah, bisa pakai handphone. Next. Ini juga walaupun nggak kepake di foto editorial mereka, tapi ketika pengambilan gambar ini kita nyari angle-nya pakai handphone, jadi berguna juga nih handphone. Dan lebih cepat, kita cepret kita preview ke klien angle mana yang diinginkan gitu. Next. Nah ini juga buat jualan mobil, jangan lupa pakai handphone aja bisa laku. Ntar lagi mau jualan mobil tuh udah siap foto-fotonya mau dijual.
pada beli. Nah ini yang paling penting juga, banyak tempat yang nggak boleh pakai handphone. Di antaranya satu, nah ini ketika sebenarnya ini kerjaan ya dari Bank Mandiri, dia masuk ke sebuah area yang ada sawah-sawahannya, tapi karena namanya klien dadakan ya, dia nggak sempat ngurus izin, kita pakai DSLR itu nggak boleh sama satpamnya. Akhirnya nego boleh pakai handphone doang. Nah jadilah foto ini foto pakai handphone, dan bagi mereka juga udah oke, bisa dimasukkan ke lolos seleksi lah, dibanding dengan foto DSLR lainnya juga ada gitu. Next, nah ini juga yang tadi yang saya bilang di Mekah dan di Madinah nggak boleh pakai DSLR, jadi pakai handphone aja. Next, nah ini juga penting banget guys. Alhamdulillah dua-duanya boleh masuk ke dalam. Itu ponnya dicoret mas, nggak ketahuan gitu. Nggak boleh sih kata dokternya. Kayaknya ini juga tricky ya, jadi dokter juga ngelihat bapak-bapak yang mukanya takut, kayaknya nggak dibolehin, karena ada beberapa teman saya nggak boleh. Jadi ketika kita perengas-perengas ya kayaknya sih boleh-boleh aja sih masuk. Melas gitu ya? Melas. Melas. Tapi bukan basicnya nakal ya? Maksudnya nggak boleh mas. Next. Nah ini juga masuk stadion ternyata nggak boleh guys, padahal udah siap-siap bawa lensa tele. Iya, bawa lensa nggak boleh. Nggak tahu sih kalau nyolong-nyolong ketahuan mungkin bakal dilempar pakai apa ya. Jadi siapa ini namanya, siapa nih? Berani-beraninya nih. Jadi cuman pakai handphone tapi ya lumayan lah bisa foto-foto. Next. Ada anak Arsenal di sini? Oh itu sebenarnya anak Arsenal. Jadi saya kasih tips juga, tidak masalah kameranya apa, yang penting adalah kitanya ya, soft skillnya. Mudah-mudahan agak bermanfaat. Next. Nah ini contohnya nih. Jadi di sebuah pekerjaan saya minta tolong difotoin teman saya ya. Hasilnya beginilah, kayak tukang jamet banget ya teman-teman ya. Saya sedih ngelihatnya. Ini derita fotografer ya, pasti kalau difoto jelek, tapi kalau fotoin biasanya lumayan. Terus saya kasih arahan guys, ini bagusnya foto gini. Coba. Nah di slide selanjutnya sudah diberikan, ada lumayan lah, diberikan pengarahan ya, ada angle-nya lumayan, ada langitnya, agak backlight, tapi ya tetap gemes. Terus next, yang ketiga, kok balik? Nah ini gantian, kayak gisau bre. Iya. Berarti saya foto kayak aku kowe berarti. Ternyata dia yang fotoin, ngasal ya. Ini sudah disiapkan kayaknya tadi. Nah ini menurut saya angle-nya bagus lah, awannya siluet. Jadi... Aku moto elek. Terus next sekali lagi, terus kita editing, nah jadi lebih empuk lagi ya. Wow. Terus next, ini juga ada sebuah momen di bandara, hujan-hujan nunggu pesawat. Terus saya melihat kayaknya ada momen yang menarik nih, saya tungguin, jepret. Jadilah satu foto. Next. Nah seperti ini. Jadi ketika pas ada 4 orang, terus payungnya merah. Saya cuma ngedit warna, yaitu harusnya warna kuning tuh saya hilangin jadi nggak terlalu mencolok. Jadi yang coloknya warna kuning, warna merahnya. Jadi fotografi itu cara kita melihat sesuatu yang nggak kelihatan orang lain. Jadi orang lain ngelihatnya kita aneh karena kita nunggu momen, kita kayak moto apa sih nggak jelas. Tapi bagi kita yang moto tuh kepuasan kalau kita dapat foto yang kayak gini. Next. Nah ini juga beberapa momen yang menurut saya enak gitu. Next. Ide dan konsep. Jadi kalau bisa kita ada bayangan ya mau moto apa ya, kalau udah terbiasa biasanya udah ketahuan, kayak tadi ada gendong-gendongan, wah ini bagus nih difoto dari sini gitu. Ya, terus next angle, kemudian kita tentukan angle, cari kanan kiri, geser. Terus momen pose, kalau bisa di pose kayak tadi anak-anak itu saya kasih duit itu, Dek ketawa yang kenceng, yang seru, kasih duit, kasih. Senyumnya karena iya. Kalau nggak ada duit senyumnya nggak bisa begitu guys. Berarti harus ada momen duit ini, maksudnya koin duit tuh mas. Next. Ekspresi, bagian dari pose tadi juga momen. Next. Teknik pengambilan ya sekarang kan macem-macem ya tekniknya, ada yang dipakai kaca, ada yang di blur apa, itu bisa dipelajari juga. Next. Peralatan tambahan ya kayak tripod tadi. Terus next. Dan editing jangan lupa, walaupun
nggak gitu pengaruh karena kalau udah fotonya enak mau diwarnain apa aja harusnya enak. Jadi editing tuh paling ya 20% lah menambah nilai dari foto teman-teman. Next dan lain-lain. Next. Oke, jadi tipsnya itu klik satu-satu. Nah, kalian harus kenalan dengan smartphone-mu, punya smartphone apa aja, jangan takut, jangan ragu, pakai aja, pakai mode, kan dicek modenya bisa macam-macam. Next. Banyakin jepret, variasi angle, momen, gunakan resolusi terbaik. Next. Explore terus lokasi-lokasi baru, teman-teman baru, talent atau model yang baru. Terus sering-seringlah diskusi, motret bareng sesama penghobi karena itu bermanfaat banget ya, kita nanya satu sama lain tekniknya atau fotonya gimana gitu. Dan yang terakhir, perbanyak referensi ya. Tiru aja ATM, amati tiru modifikasi, ATP, amati tiru plug. Nah, practice make perfect. Dan jangan lupa terus-terus jepret. Banyakin jepret adalah kunci. Saya ulangi lagi karena emang itu adalah kunci. Next. Nah, ini contohnya. Jadi bahkan ini saya rajin ngapus foto ya. Jadi kalau foto yang ngeblur yang jelek banget tuh saya hapus. Jadi yang tersisa di handphone tuh yang lumayan-lumayan. Walaupun yang tersisa lumayan pun masih cukup banyak juga ya foto-foto di handphone saya. Next. Nah, itu selama setahun ada 4.600. Kayaknya kalau mungkin cewek lebih banyak kali ya, dan itu didominasi mukanya biasanya kalau cewek. Setuju? Cewek? Tidak. Anda wanita bukan? Riset Anda kurang. Ini selama setahun 4.600, berarti bagi 360 berapa, Bre? 200. Ayo, next. Sehari sekitar 10-an foto. Nah, ini kamera yang mau saya jual ya, ada yang mau beli silahkan. Murah banget, 1,7. Kok kamera handphone? Iya, iya. S3 marketing. Sudah Ini cuman memperlihatkan bahwa ini emang dari kamera yang biasa aja, jadi secondnya bahkan nih sekarang 1,5 aja aku lepas ya. Jadi dengan harga 1,5 juta ya bisa mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Itu spek kameranya ada di situ, dari dimensinya, terus ada ISO-nya, f-nya, shutternya. Nah, jadi kenapa jangan dijual, ragu. Mas? Kenapa dijual? Ganti no, ganti ini. Yang ini lebih bagus. Lebih bagus dikit. Nah, ini contoh-contoh aplikasi editing foto dan video. Saya paling sering ya VS Code, masih generasi kolonial banget. Biasanya kalau anak-anak sekarang Lightroom ya. Snapseed juga buat ngapus-ngapusin jerawat, ngapus-ngapusin apa bisa kayak Photoshop. Oke, next. Nah, ini salah satu foto favorit. Fotonya ya yang favorit ya. Karena diam semua, diam. Jangan komen. Udah. Next Pak Tanto. Karena nggak tahu kenapa apa ya, perpaduannya tuh menurut saya enak gitu. Ada lautnya, terus ada kainnya, ada langit, ada banyak cantik. Ya. Nggak cantik. Cantik nggak nih? Iya, nek mas-mas ya bagus. Ini kan. Oke, next diedit dikit jadi warnanya berubah dikit aja cukup. Klik. Nah, cuman bikin lebih dramatis aja sih. Oke, demikian paparan presentasi dari saya. Jangan lupa follow IG saya. Terima kasih. Oke, aplaus sekali lagi buat Mas Danto Aditya. Oke, buat teman-teman yang mau tahu tentang hasil jebretan dari Mas Danto bisa di follow Instagramnya. Itu rata-rata dari HP semua ya Mas ya? Kalau yang di Instagram 50-50 kayak di Instagram ya. Oh iya. Oke, untuk sesi selanjutnya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Adakah yang bertanya? Oke, nggak ada. Ada. Selesai. Sir Imbo? Bagaimana? Oh, bukan. Kirain. Oke Mas, dari saya dulu ya, sambil menunggu teman-teman mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Berarti kita harus spare ini ya, spare memori buat di handphone ya? Iya. Udah. Spare sambil minum lemon squash. Ya, jadi saya cukup rutin ngupdate backup foto-foto di komputer, di laptop. Karena kalau nggak gitu emang penuh banget. Dan untuk tetap biar ada fotonya di sini, bahkan saya taruh di laptop terus saya kecilin semua, terus saya pindah lagi ke sini. Jadi folder itu ada 2019 gitu, 2020 ada di sini, tapi file yang kecil udah.
Jadi kalau cuman buat dilihat di handphone atau di upload masih bisa, tapi nggak file yang gede. Cukup ngirit lah itu. Dari mungkin file foto 3 mega 4 mega jadi 1 mega aja. Gitu. Wah, ini udah ada pertanyaan nih Pak Danto. Oke, kita mulai dari Mbak Nawang Wulan. Ini asli mana ya Mbak Nawang? Oh, Oke, Mbak Wulan. Mas Danto mau tanya, apa aja? DLL itu apa Jadi aja? pertanyaannya sulit sekali ya ini ya. Jadi DLL itu dan lain-lain, Mbak. Enggak, Mas. kan kayak lain. kayak yang tadi, maksudnya harus dikasih duit gitu tuh. Nah, itu masuk DLL tuh berarti. Duit doang. Hal-hal non teknis ya. Terus mungkin cuaca ya. Jadi terutama kalau langit biru tuh, oh saya senang banget tuh. Walaupun misalnya perjalanan dari rumah ke kantor, ngelihat langit biru tuh rasanya kalau ada momen pengen buka handphone langsung jebret gitu. Terutama ada di perempatan favorit saya tuh di Gotham. Mungkin tuh salah satu faktor dan lain-lain ya, cuaca, terus mood juga mungkin ya. Kalau mood lagi sedih kan fotonya sedih ya, enggak sih? Iya teman-teman. Moodnya siapa nih? Kalau lagi banyak duit kan jadi seneng. Banyak duit tuh banyak duit. Fotonya bagus ya. Kalau lagi duitnya dikit kan lemes ya, nggak mau foto. Fotonya gitu ya, jelek-jelek. pulang aja gitu. Berarti yang di feednya jelek-jelek tuh duitnya Aduh. Oke Mbak Nawang ya, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Sulit pertanyaannya. Oke, ini siapa? Ini cewek cowok nih? Giovanni Francisca. Maaf Kang, tadi APK editing yang disarankan apa saja ya? Saya terlewatkan. Oke, jadi kalau saya paling sering VS Cocam. Ada preset-preset yang berbayar juga bagus-bagus, tapi saya nggak kuat beli, jadi yang gratisan aja. Oh itu gratisan ya? Lightroom juga kayaknya anak-anak sekarang banyak ngulik ya preset-presetnya, jadi biru-biru, kuning-kuning tuh lebih kekinian. Ya tergantung umur sih, kalau Anda masih muda sih biasanya cocok Lightroom, dan handphonenya juga harus yang bagus karena kayaknya lebih berat ya. Oke, dari Mas Rido Mas Rido aja deh. Ya, Mas Rido. Dalam perjalanan Mas Danto selama motret, untuk menentukan angle biasanya lebih ke feeling saat di lokasi atau menggabungkan feeling dengan referensi teknik-teknik angle Mas? Ush, mantap. Terima Ya. kasih Mas Rido Roma. Paling berbobot. Bukan Mas Rido perhubungan kan ya? Halo Mas. Udah lunas kok Mas. Iya dijawab. Iya deh ya. Jadi angle itu kalau bisa angle yang unik ya, atau yang jarang terpikirkan orang. Emang paling umum paling sering tuh low angle, karena jarang ya orang lihat glosor jalan gitu, jarang. Jadi biasanya kita motret dengan low angle tuh hasilnya berbeda dengan teman-teman yang males yang berdiri doang gitu, atau kita ngambil dari sudut-sudut ruangan gitu yang biasanya jarang kita di situ. Misalnya di ruangan ini kita ngambil dari atas gitu ya, kayak kamera CCTV, itu pasti hasilnya beda. Kita akan melihat sesuatu yang Bukan ruangan mata kita manusia. iya bukan mata manusia, nggak sehari-hari kita lihat. Atau dengan teknik lain ya, biasanya kalau ada ini nih becek-becekan tuh, nah, itu kan bisa refleksi, itu di bawah-bawah juga sih kita ngambil refleksinya gitu. Terus apa lagi ya, angle dari drone, ya nggak bisa handphone pakai drone. Intinya kuncinya angle yang jarang ada mata orang di situ, nah itu biasanya menarik sih, unik. Paling gampang loh angle emang. Jarang orang melihat lah. Jarang orang melihat. Glosor. Betul. Oke, terima kasih Mas Kang. Rido. Oke, Mas Heru, bagi Mas Danto, adakah batasan dalam editing foto? Batasan itu setiap orang punya batasan sendiri-sendiri ya. Artinya dia menganggap editing itu sesuatu yang halal atau tidak ya. Artinya ada beberapa orang bilang kalau digital imaging nambahin objek gitu, wah itu udah bukan editing foto lagi tuh, udah masuk ke ranah digital tuh. Tapi ya beberapa orang ya sah-sah aja, kayak siapa Agan Harahap ya yang bisa motong manipulasi foto tapi bener-bener kayak asli gitu. Justin Bieber ngapain di warteg gitu kan, itu bagi dia ya halal-halal aja, sah-sah aja. Tapi bagi mungkin sebagian editor, sebagian orang foto nggak menganggap dia fotografer. Nah kalau bagi saya sendiri sih, saya juga bebas sih. Jadi selama menurut saya bagus ya nggak masalah, karena ada juga foto yang saya acak-acak pakai Snapseed, menurut saya hasilnya jadi unrealis, realis ya, bukan ya, jadi realis, jadi kayak seni gitu ya. Saya seneng dan saya upload, ada tuh gitu. Ada contohnya?
Ada di Oh, handphone. Di Instagram ada contohnya. Oke, terima kasih Mas Heru. Oke, dari Mas Heru Mas PLN. Giovanni. Siap. Terima kasih Kang. Terima kasih. Pertanyaan The Sigit, wah ini The Sigit nih. Arsenal modal berapa Mas ke Arsenal? Jangan nonton Arsenal lagi jelek. Ntar malam tapi ada Arsenal nonton saya. Oke, dari Mas Fadil, menurut Mas Danto bagaimana cara menunjukkan ciri khas seorang fotografer di dalam fotonya? Biasanya dapat referensi foto dari mana aja, Mas? Ciri khas itu kan terjadi karena sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ada dua jenis ya. Ada orang yang emang sengaja mengulang-ulang hal itu, tapi ada juga yang nggak sengaja karena emang ternyata dia suka, jadi keterusan dan jadi ciri khas. Misalnya ada temen yang suka foto hands in frame itu apa istilahnya ya? Ada tangannya gitu, nggak ada mukanya, itu jadi ciri khas. Atau ada yang emang dia sengaja pakai tone yang sama, tone yang kebiruan, terus itu jadi ciri khas. Atau yang paling simple black and white. Tapi ya ciri khas akhirnya tergantung kita masing-masing. Kita orang yang generalis atau spesialis. Kalau saya sendiri menurut Mas Sapri ada ciri khasnya ya? Ada. Apa? Lupa. Mas Danto tuh punya ciri khas itu, momen-momennya tuh mesti unik-unik. Momen dan komposisinya ya. Coba lihat di IG-nya siapa? Ya itu kalau dari saya sih. Jadi mungkin kenyamanannya ya. Kalau dia udah nyaman foto dengan komposisi A ya mungkin dia akan mempunyai ciri khas dengan komposisi A mungkin gitu ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Tapi emang sebaiknya ya mencari ciri khas sih, karena itu orang jadi keinget gitu apa yang menjadi ciri khas teman-teman. Misalnya makanan ya udah foto makanan terus ya jadi ciri khas di situ. Tapi ya balik lagi beda sih, ada yang suka spesialis, ada yang suka generalis. Jadi ya silakan Mas. Di senyamannya ya. Iya, selama senyamannya. tidak ada keterpaksaan. Referensi dari mana aja? Ya paling banyak dari following ya. Jadi kita following orang-orang yang menurut kita wah fotonya. Following di mana? YouTube. Ya di Instagram, karena mainnya di Instagram kita follow orang-orang yang menurut kita so asik. Menurut kita pas lah dengan Facebook, dengan gaya visual kita gitu ya. Kita follow beberapa, banyak sih kalau saya banyak. Jadi kalau ngelihat feed ya kadang terhibur, seneng lah ngelihat foto-foto orang lain gitu. Ya. Selfie balik jam berapa kan? Oh, sorry kelewat. Dari Mas Riko, di masa depan apakah nanti handphone bisa menggantikan sebuah kamera? Kamera apa nih Mas? Bisa jadi. Jadi kalau sekarang handphone ada kameranya, mungkin ntar kamera ada handphonenya gitu. Tolong dicatat. Tolong. Kalaupun besok ada, nah ini mungkin. Ada kan tapi sekarang smart kamera ya. Jadi kamera yang dari Android gitu ininya. Komposisi Ada Samsungan biasanya. aku mau ngomong. Iya. Miso nih. Dari Mas Mirza, komposisinya apa aja Mas? Cepat aja sih. Mau dijawab nggak? Kalau nggak kita blok nih orang. Nggak boleh lagi ketemu. Hasil foto bagus, sangat dipengaruhi. Ini nggak dibaca dulu Pak. Nah itu anak muda kok. Hasil foto bagus, sangat dipengaruhi skill atau spek handphone. Nah ini nggak nyimak nih. Pasti ini nih apa? Ya nggak apa-apa. Jangan marah-marah gitu lah. Yang nyari giveaway tadi apa namanya? Quiz Hunter. Nah, quiz hunter nih. Dikira ada hadiahnya. Wek baru gabung. Oke kan, nggak apa-apa. Minggu depan lagi ya. Ini Jadi dijawab dulu. ya tadi intinya dari presentasi saya bahwa semua dipengaruhi oleh skill atau yang motret. Apa tadi bahasa Inggrisnya, Pre? Behind Gan tadi loh. Gan. Ah? behind the gun. Gan. Jadi Laki-laki di belakang. tadi saya udah liatin juga HP saya yang dijual 1,5 juta. Mungkin diulangi lagi, siapa tahu ada yang mau beli 1,5 juta. Jadi Up dan ayo. salah satu HP saya pakai itu 2-3 tahun deh. Yang HP mana? Asus Yang tadi Asus tuh. ya? Nah, ini nih.
dengan harga segitu secondnya ya, itu menurut saya hasil fotonya juga udah lumayan bagus. Kita bisa foto Tapi makro. HP-nya masih bagus ya? Ya retak dikit Oh, sih, retak dikit. lumayan lah. Belum pernah kena apa gitu kan? Kecemplung pernah. Oh, kenapa? Jangan diomongin, kok malah diomong. Sampai kecemplung laut loh. Tapi masih kuat, masih Buat hidup. foto underwater deh. Bukan. Underwear. Underwear. Jadi itu dengan kamera kita pun ini sebenarnya juga cuma 3 jutaan sih kayaknya harganya. Poco-poco nih. foto-foto. HP poco-poco. Ya itu udah bisa bikin foto-foto yang bagus sih. Tinggal kita nge-explore aja sih. Silakan, selamat mencoba. Masih Adil. Adip Mahdi Manggala. Oh, Manggala. Terima kasih Mas Adip. Nanti kalau mau PPT-nya bisa colek-colek aja. Oke, next. Wek baru gabung. Heru. Lagi Mas Heru. Wih, mantap. Apakah beda kualitas RAW kamera HP dengan kamera DSLR atau mirrorless? Nah, itu kamera HP saya nggak ada RAW-nya kayaknya. Siapa ya HP-nya ada RAW-nya? Ada. Kurang mahal Oh, ya? iya, kurang mahal berarti ini. Maaf Mas Heru, HP-nya kurang mahal. Harusnya sih kalau pakai RAW hasilnya lebih bagus ketika diedit di Photoshop ya. Saya kurang tahu juga apakah ada aplikasi handphone Mungkin yang bisa ngedit maju, RAW. Mas yang punya kamera RAW. Nanya serius nih, ada nggak aplikasi yang bisa ngedit RAW? Ada? Aplikasi di sini. Aplikasi handphone? Lightroom. Bisa ya RAW ya? Bisa. Ah, oke. Jadi gunakan RAW untuk hasil lebih bagus karena Snapseed bisa. Snapseed bisa. Snapseed bisa RAW juga? Oke. Karena file RAW itu file mentah yang memiliki ketebalan lebih. Jadi kasarannya kalau misalnya under atau gelap, misalnya pakai file RAW masih bisa ditolong tuh dinaikin. Nah, tapi kalau pakai JPEG biasanya udah keluar noise-nya. Dan semakin mahal kamera, kualitas RAW-nya juga semakin bagus. Itunya dynamic range-nya lebih luas lagi gitu. Jadi kalau kalian nggak sayang memori, pakailah RAW. Tapi kalau harddisknya dikit jangan menu-menuin harddisk. Udah. Terima kasih Mas Heru. Mantap Mas Heru. Mas Heru temannya Pak Imam loh ini. Oh iya. Salam buat Pak Heru. Pak Imam. Lah. Ada lagi teman-teman? Oh sudah. Itu kok balik jam berapanya nggak up ya? Oh. Saya temannya Mas Gendon. Kirim salam boleh kan? Mau request lagu? Ini biasanya orang-orang pinggiran ini. Oke, nampaknya sudah banyak yang tanya, banyak partisipan yang nanya ya. Terima kasih banyak ya. Masih mau dibuka pertanyaan lagi nggak Mas? Bebas, terserah MC dan penonton. Oke, pertanyaan terakhir deh Mas. Ya. Kayaknya nggak langsung. Berarti ke depan emang teknologi kamera DSLR ini hanya buat pekerjaan ya? Untuk yang apa tuh namanya? Ini namanya apa? Handphone. Lupa. Handphone tuh apakah kedepannya akan melingkupi pekerjaan juga atau cuman buat hobi? Kalau melihat dari kualitas kameranya bisa filenya bisa RAW tadi. Apakah akan tergeser nih DSLR dari smartphone? Mau tahu jawabannya? Kita tanya Mama Loren. Ini malah meraba-raba ke depannya ya. Iya. Ya harusnya kalau handphone tetap kegunaan utamanya buat telepon ya, buat handphone itu sendiri. Jadi nggak bakal nyalin kamera sih kalau secara profesional ya. Tapi kalau untuk sedikit mengimbangi kualitasnya kayak iPhone 12 tuh udah keren banget sih itu, setauku hasilnya. Dynamic range-nya udah kayak DSLR lah. Jadi ya gampangannya emang semakin mahal kamera semakin bagus hasilnya. Semakin mahal smartphone. Kayak smartphone Pak Bos kita. Kameranya apa? Hasselblad ya? Yang itu loh, HTC. Leica ya? Buset, ada Leica di handphone guys. Ya itu maut sih itu. Mantap Pak Bos.
Saya belum kuat beli. Dan Dijual nggak Pak Bos? tukar tambah. Nggak ada Hasselblad juga. Yang Hasselblad itu apa? Yang Hasselblad itu apa? Kameranya Hasselblad handphone. Motorola endorse kita. Nggak ada gunanya. Kita cuma pakai Asus. Oke, mungkin itu aja. Siap. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ada hal yang pengen disampaikan nih Mas Danto mengenai fotografi via telepon lah. Via handphone genggam. Aduh, awas tenan. Udah saya siapin udah tadi caknya itu. Yuk. Pesan-pesannya ya sering-seringlah dieksplor dan jangan takut untuk motret banyak karena saya pun jepretnya juga banyak. Nanti pasti ada yang bagus 1-2 gitu. Jadi mungkin 20 foto dapat bagus 1-2. Ya kayak inilah. Kayak kalau di Arsenal tuh Aubameyang lah. Dia kan nendang tuh kadang meleset-meleset tuh. Enggak semuanya gol. Nah, jadi kalau sering latihan dari 5 kali tendangan 1 gol, ntar jago 2 tendangan 1 gol, itu Aubameyang. Nonton Arsenal. Mana Aubameyang? Itu Aubameyang. Oh, iya. Oke, super sekali. Terima kasih Mas Danto. Jangan lupa beli HP saya. 1,5 juta. Penelpon pertama, yuk. Ini mau silakan. Ya, untuk teman-teman yang merasa tadi Mas Danto terlalu cepat ya karena speednya lumayan kenceng karena sudah malam juga ya, jadi beliau tadi ngegas. Nah, nanti kalau emang mau menikmati presentasinya dari Mas Danto yang versi lambatnya, nanti kita editing, kita lambatin. Kita upload YouTube. Ini MC dari mana sih nih? Panitia. Bukan dari Birmingham, Birmingham. Apinya tukar beras mau tidak Pak? Ya intinya semua presentasi yang tadi kita saksikan bakal kita lihat lagi secara offline di YouTube ya, di channelnya Colorful Class dengan subscriber 7.000 Disebut 7.500. Oke, berhubung waktu sudah malam, terima kasih kepada semua pembicara, semua narasumber, semua teman-teman yang bisa ikut join, berpartisipasi, Penonton bayaran mengajukan pertanyaan. Ada yang dibayar emang? Oh, bayar pizza 1 meter. Ya, untuk minggu depan kita akan, insya Allah, kita akan hadir lagi mengisi waktu ngabuburit kalian. Kalau kami nggak ada kerjaan, kalau ada kerjaan ya nggak tahu ya. Ya intinya sharing ini kita lakukan dikala kita masih slow ya, masih kerjaan belum begitu padat, kita lakukan sharing-sharing. Nah, bagi teman-teman yang mau sharing juga bisa datang ke sini, nanti kami fasilitasi. Bayar nggak sih? Kita bayar. Oh, kita bayar. Oh, kita bayar. Pizza. Oke, berhubung sudah malam, sekali lagi terima kasih buat kesediaan teman-teman untuk mengikuti presentasi dari Colorful Class malam ini. Oke. Gel-gelnya apa nih? Bibir. Bibir dikulur. Minum gelas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi di kelas. Kita kelas lagi tuh. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Ya.